Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita mau bahas accounting analyzing transaction. Nah, di sini udah ada transaksinya. Untuk yang pertama, pada tanggal 1 November, Chris first transaction was to deposit $25.000 in a bank account in the name of Red Solutions. Nah, di mana Chris ini mendepositokan atau menginvestasikan uangnya sebesar $25.000 di perusahaan Net Solutions. Nah, berarti kas bertambah dan modal juga bertambah. Cash bertambah di debit, kita letakkan $25.000 di debit, dan Chris Clark Capital di kredit sebesar $25.000. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kan kalau misalnya kas bertambah, kita lihat aja acuannya. Nah, di sini saldo normal kas itu atau aset itu di debit. Makanya kas bertambah, kita letakkan di debit. Sedangkan modal bertambah, kita letakkan di kredit. Karena modal atau owner's equity capital accounts itu saldo normalnya kalau bertambah itu di kredit. Nah, untuk transaksi yang kedua, on November, 5 November, Net Solutions bought land for $20.000 paying cash. Nah, Net Solution ini membeli tanah sebesar $20.000. Nah, kalau misalnya kita beli tanah, berarti otomatis kas berkurang dan tanah bertambah. Makanya cash itu di kredit sebesar $20.000 dan land itu di debit sebesar $20.000. Kenapa bisa kayak gini? Karena land itu kan bertambah. Land itu kan termasuk aset ya. Kalau aset bertambah berarti dia di debit. Makanya land itu di debit dan cash $20.000 di kredit. Nah, untuk transaksi yang kedua, yang ketiga, Net Solutions purchase membeli supplies perlengkapan on account for 1.350. Berarti kan kalau misalkan beli, karena dia ini nggak ada keterangan bayar dengan cash, berarti dia belinya secara utang. Nah, berarti otomatis utang bertambah dan perlengkapannya bertambah. Nah, kembali lagi ke acuannya. Kalau misalkan peralatan bertambah atau supplies bertambah, berarti di debit, aset bertambah, itu di debit. Sedangkan accounts payable atau utang itu bertambah, berarti di kredit. Nah, bisa lihat di sini, liability accounts kalau bertambah itu di kredit. Selanjutnya, transaksi yang keempat, on November. Pada 30 November, Net Solutions paid creditors on account 950. Nah, di mana Net Solutions ini membayar kreditor sebesar 950. Berarti kan kalau bayar itu kas berkurang kan. Nah, kas berkurang itu diletakkan di kredit. Nah, bisa lihat di sini asetnya itu kalau berkurang di kredit. Makanya cash 950 di kredit. Nah, karena kita bayar, berarti bayar utang, berarti utang kita berkurang kan. Nah, makanya jurnalnya itu accounts payable 950 di debit dan cash berkurang sebesar 950 di kredit. Selanjutnya, transaksi yang kelima, Net Solutions receive fees. Nah, perusahaan menerima fee atau pendapatan gitu sebesar 7.500 from customers for service provided dari layanan yang tersedia. Berarti kalau misalkan pendapatan kita mendapatkan pendapatan berarti kan kas bertambah. Makanya cash di debit sebesar 7.500 dan pendapatan fees earn di bertambah dia di kredit. Karena pendapatan itu kan masuk ke revenue accounts ya. Pendapatan itu saldo normalnya itu di kredit. Berarti kalau misalkan pendapatan bertambah, dia ada di kredit. Makanya fees earn pendapatan jasanya di kredit sebesar 7.500. Nah, selanjutnya yang keenam, throughout the month,
selama bulan November ini, Net Solutions incurred the following expense. Nah, ada beberapa Net Solutions ini membayar beban-beban seperti wage, upah sebesar $2.125, kemudian rent, sewa sebesar 800, terus utilitas sebesar 450, dan beban miscellaneous sebesar 275. Nah, berarti kalau misalkan kita bayar, otomatis kas kita berkurang. Nah, kas berkurang itu di kredit letaknya. Makanya 3.000 total dari seluruh beban ini, 3.650 lah kita bayar. Makanya kas berkurang. Nah, sedangkan bebannya bertambah. Makanya kalau beban bertambah itu di debit. Saldo normalnya itu di debit. Berarti wage utang upahnya bertambah di debit, berarti wage expense-nya itu 2.125 di debit, rent expense-nya debit juga 800, dan utilities dan miscellaneous juga di debit sebesar transaksinya. Oke, selanjutnya untuk nomor yang ketujuh, pada tanggal 30 November, Net Solutions recorded the amount of supplies used in operations during the month. Berarti Net Solutions ini mencatat, nah pada akhir November, 30 November, ternyata Net Solutions ini mencatat ada perlengkapan yang telah digunakan selama operasi di bulan November ini sebesar 800. Berarti kalau misalkan perlengkapannya terpakai, otomatis berkurang kan? Makanya di sini supplies-nya itu berkurang, itu diletakkan di kredit. Kembali lagi, lihat di notes-nya, kalau misalkan aset account-nya itu berkurang, maka di kredit. Makanya kita bikin di sini supplies-nya itu di kredit. Kemudian bebannya bertambah. Beban bertambah, beban perlengkapan bertambah, dan perlengkapan juga berkurang. Makanya supplies expense itu di debit sebesar 800. Nah, untuk nomor 8, transaksi yang terakhir, Chris Clark withdraw, dia itu mengambil uang sebesar 2.000, berarti Chris itu mengambil 2.000 in cash, dengan cash, from Net Solutions for personal use. Dari perusahaan Net Solutions ini untuk penggunaan pribadi. Berarti ini sama dengan kayak prive ya. Makanya kalau misalkan uangnya diambil untuk keperluan pribadi si Chris, uang perusahaannya diambil, berarti otomatis kasnya berkurang kan. Kas berkurang, makanya cash itu di kredit sebesar 2.000. Kemudian Chris Clark drawing atau prive berkurang kan. Ini tuh termasuk ke dalam owner's equity capital atau modal ya. Kas kita berkurang, modal kita juga berkurang. Karena kan diambil sama si Chris. Nah, berarti kalau misalkan modal berkurang itu di debit. Makanya jurnalnya itu Chris Clark Drawing itu di debit sebesar 2.000 dan cash-nya sebesar 2.000. Oke, semoga kalian paham, semoga kalian mengerti apa yang aku jelasin. Semoga juga bermanfaat. Mungkin sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.